dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Yahya Setia Atmaja, Presidir PT BCA Tbk. Yahya Setia Atmaja mengawali karir di Bank Sentral Asia sejak tahun 1990. Setelah sebelumnya ia menduduki berbagai jabatan strategis di beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Pria kelahiran 60 tahun silam ini menjabat sebagai Presiden Direktur BCA sejak Juni 2011. Bertanggung jawab atas koordinasi umum serta membawahi divisi audit internal dan sekretariat perusahaan. Dengan berbagai pengalaman serta kemampuan yang dimilikinya, pria yang memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia ini bertekad untuk terus membawa Bank Sentral Asia menjadi yang terdepan dalam industri perbankan. Pemirsa, pada waktu Lebaran yang sebentar lagi kita rayakan, itu banyak sekali pemudik, ramai sekali di desa. Dan salah satu pemandangan menarik adalah bagaimana antrian penduduk di ATM. Dan salah satu ATM yang paling banyak dikunjungi adalah BCA Tbk. Sudah bersama saya, Presidir PT BCA Tbk, Yahya Setia Atmaja. Pak Yahya, BCA hari ini masih mencatat sebagai salah satu bank terbesar ya, dari sisi aset, dari sisi dana masyarakat, dari sisi kredit, dan untuk kapitalisasi pasar nomor 1 di Indonesia dan di ASEAN terus nomor 3 ya. Mudah-mudahan sebentar lagi nomor 1. Pernah nomor 1 sebentar. Oh, pernah nomor 1 sebentar ya. Nah, sekarang harga saham lagi turun, naik lagi. Nah, sebetulnya apa yang membuat BCA ini bisa sebesar seperti ini, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan bisa diundang di acara yang prestisius CEO Talk ini. Selamat berpuasa kepada para pemirsa yang sedang berpuasa. Ya, kalau dilihat kesuksesan itu kan harus dirajut dari awal, Pak. Ya. Jadi pada awalnya memang kita cukup berani melakukan investasi, mengembangkan delivery channels ya, baik ATM, cabang, EDC. Nah, kita bisa merubah. Kalau dulu paradigma orang terhadap tabungan ya menabung, taruh uang, mandek di situ. Tetapi ada satu masa transformasi di mana tabungan itu menjadi semacam rekening untuk bertransaksi. Nah, disitulah rupanya letak dari salah satu keberhasilan kami, sehingga kalau hanya menabung, orang cari bunga tinggi. Ya. Nah, begitu ada lain hati menawarkan bunga lebih menarik, berpindahlah hatinya gitu kan. Ya. Nah, tetapi kalau sudah terbiasa dengan transaksi yang dimudahkan ya, baik secara fisikal yaitu ke cabang, ATM, mau belanja bisa ke EDC di mana saja, mau pakai debit card, credit card ya. Kemudian kita lengkapi lagi dengan internet banking. Nah, itu udah 24 jam di rumah sendiri, sangat comfortable. Dengan berkembangnya gadget dan digital, kita ada mobile banking, phone banking. Jadi semua itu memanjakan nasabah untuk bertransaksi secara mudah. Nah, itu menyebabkan timbulnya loyalitas. Karena dia tidak lagi melihat berapa sih bunga yang saya terima, tetapi saya bisa menempatkan dana dan setiap saat saya bisa gunakan. Nah, itu merupakan salah satu yang sangat diperlukan oleh bukan individual saja, termasuk para bisnis community. Jadi ini kemudahan ya. Betul. Dan itu karena teknologi. Betul sekali, Pak. Jadi pelanggan kita itu bukan hanya individual, karena individual itu kita punya kira-kira 14,6 juta, ya. Tetapi juga ada 150.000 pengusaha, Pak, yang kita bisa dapatkan, dan ini yang transaksinya justru sangat tinggi sekali. Ya. Jadi itulah cara untuk membuat loyalitas. Dan transaksi itu terkonfirmasi hampir setiap orang
punya ATM BCA, bahkan termasuk bankir bahkan. Luar biasa begini. Terima kasih. Tapi Itu teknologi, kepercayaan masyarakat. Terima kepercayaan, kasih ya. Pak. Betul. Nah, untuk teknologi ini salah satu pionir ya BCA, pertama kali Ya, punya ATM. betul. Dan bagaimana maintain sampai hari ini? Jadi begini, Tetap sebenarnya unggul di bidang kalau dikatakan phone banking. ATM kita yang pertama enggak juga. Ya. Tetapi mungkin kita yang waktu itu cukup jeli untuk lebih mengagresifkan. Kenapa? Ini satu fakta, Pak. Ada cerita menarik. Jadi pada waktu kita pertama-tama mau menggerakkan ATM dengan tabungannya, bahkan pada saat itu ya, ini side of the story namanya. Para kepala wilayah pada saat itu menentang. Dia bilang kita mengumpulkan tabungan setengah mati kan. Kenapa disediakan alat 24 jam orang bisa ambil Menarik. duit? Wah, ini kan ngumpulnya susah, ngambilnya anomali gampang. katanya. Anomali, kita susah loh nyariin Iya. penabung. Oh, ini dikasih kemudahan. Tapi tetap kita coba, tim kita ya waktu itu persuasif bahwa kalau diberi kemudahan, bahkan orang akan top up. Karena ada kepercayaan daripada di bawah bantal, lebih baik taruh di bank biarpun ada bunga sedikit. Pada saat itu kita juga kebetulan menawarkan hadiah undian, Pak. Jadi itu menarik juga ya. Nah, itu justru bisa nambah. Nah, akhirnya terus secara konsisten diterapkan, ternyata betul. Justru makin mudah orang narik uang, makin banyak top orang up. nabung. Nah, bagaimana BCA mempertahankan keunggulan? Kan kompetisi dalam digital banking kan dahsyat sekali. Ya, betul. Jadi bagaimana BCA mempertahankannya? Jadi gini, dari secara teknologi kita mencoba menjajaki, Pak. Jadi kalau teknologi konvensional, biarpun namanya IT yang canggih, itu menggunakan sistem yang agak lama, tanda petik ya. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan perusahaan-perusahaan seperti Astra gitu ya, Indofood, itu sudah connect, Pak. Dari dulu sudah bicara, sistem kita bicara. Tetapi begitu memasuki era digital, modernisasi, kita tuh ada bisnis yang namanya tiket.com, Traveloka, ada Gojek. Nah, ini adalah online bisnis. Nah, ini tidak bisa bicara dengan sistem kita. Sebab itu kita mengupgrade sistem kita menjadi sistem API. Nah, dengan demikian ngobrolnya cocok kayak Bapak dan saya saat ini. Betul. Gitu loh. Bisa Nah, tektok. itu bisa lebih menangkap new businesses yang datang dari bisnis online. Itu luar biasa perkembangannya, Pak. Ya, pemirsa, sehebat apapun sebuah perusahaan, perkembangan di sektor yang bersangkutan ikut mempengaruhi bagaimana bisnis perbankan tahun 2016 dan tahun depan. Kami segera kembali.